ada program namanya Perempuan Berkebaya. Itu gimana tuh menurut Bu Putri sendiri? Selamat datang di podcast Bawaslu Jawa Timur. Jumpa lagi dengan saya dalam podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi sahabat Bawaslu. Hari ini kita akan mengobrol dengan 2 CPNS Bawaslu Provinsi. Jadi kabar baiknya dari 5 CPNS yang ada di provinsi itu 4-nya perempuan ya. 4-nya perempuan, 1 adalah laki-laki. Selamat siang Ibu. Siapa namanya? Siang. Ibu Putri. Ibu Putri, selamat siang Bu Putri. Ya. Ya, santai-santai. Nah, sahabat Bawaslu, ini menarik ya bahwa hari ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur atau bulan ini ya, mulai Juni kan ya, kita tag-nya Juni. Mulai Juni 2025 kita kedatangan, kalau di Jawa Timur ada 119 CPNS dan di Jawa Timur ada dari 5 CPNS baru, 1 itu laki-laki dan 4-nya perempuan. Ini kabar baik tentu bagi perempuan yang bergabung di Bawaslu. Nah, apa kabar Bu Ade? Alhamdulillah Baik. Bu Putri? Baik. Gimana? Ini berusaha mencairkan suasana. Iya, sangat kaku biasa. Berusaha untuk mencairkan suasana. Ini Bu Ade di mana nih sekarang posisinya, di divisi apa? Saya di penanganan pelanggaran. Jobnya agak garing. Penanganan pelanggaran ya? Iya, penanganan pelanggaran. Jurusannya di? Saya kalau di fungsional itu analis hukum sebenarnya, Oh. tapi penempatannya di penanganan pelanggaran. Ibu Putri sekarang di? Apa ini? Di sini. Penempatannya di mana? Saya di penyelesaian sengketa. Formasinya penata kelola pengawasan pemilu, tapi ditaruh bagiannya di penyelesaian sengketa. Oh, satu bagian berarti ya, PPPS. PPPS. Jadi kabaknya namanya Bu Lucia Martina Dewi Bilem. Nah, ini kan sudah hampir, enggak sih, belum sebulan ya? Belum ya. Masih seminggu lah. Seminggu. Aktivitas harian apa? Oh iya, sekali. Iya. Ini kan nggak ada tahapan, nggak ada yang ditangani, nggak ada yang diselesaikan sengketanya hari ini. Aktivitas harian apa? Harian yang dilakukan di kantornya apa nih? Zoom kah? Iya. Zoom. Ada orientasi untuk CPNS, jadi mulai awal bulan Juni sampai awal bulan Juli itu orientasi full lewat Zoom. Terus dari bagian kita PPPS itu udah dibekali ini sih, ada tugas-tugasnya. Pemahaman peraturan perundang-undangan. Sudah ada tugas. Iya. Bu Putri juga? Iya, sama. Sudah ada tugas-tugas khusus dan itu yang ngasih tugas dari internal provinsi berarti ya? Internal provinsi. Dan itu di Jawa Timur? Enggak, cuman kita aja ya. Iya, kemarin kita sahabat Bawaslu kita berapa waktu yang lalu kayaknya kita ada rotasi ini ya, bukan rotasi jabatan apa ya, perpindahan ya. Dulu kan sebelumnya PP itu ada Pak Denny ya, Pak Denny sekarang pindah ke Semarang kalau tidak salah ya, Semarang. Terus selain Pak Denny juga ini ya, Pak Wawan. Ya. Terus Andika. Ya, Pak Andika. Kalau Pak Yuka belum kayaknya, masih nongol dan ada hadir di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nah itu nanti bakalan kita berdua kehilangan ya Pak Denny dan Pak Yuka itu. Pak Yuka belum hilang, masih muncul di sini. Ya, hilangnya belum ada sih. Nah, Bu Putri dan Bu Ade, ini kan beberapa waktu yang lalu Bawaslu Provinsi itu kan ada program namanya Perempuan Berkebaya. Itu gimana tuh menurut Bu Putri sendiri? Itu bagus sekali, Pak. Iya, gimana? Bagusnya di mana? Ya, karena kebaya itu identitas budaya Indonesia itu sendiri ya. Ya, kita harus bangga lah sebagai perempuan Indonesia untuk membawakan budaya kita sendiri gitu. Itu menjadi identitas perempuan Indonesia. Ya, komisioner hari ini kan dari 7 komisioner itu kan 4-nya perempuan. Nah,
Sebenarnya laki-laki ini boleh juga ya berkebaya ya. Gimana itu kebaya? Bersarung aja. Dari 7 ada 4 perempuan, Oh, 3 sudah tahu kan pimpinannya siapa saja? Jangan-jangan belum tahu. sudah. Iya sudah tahu ya. Kalau kabaknya 2 perempuan, terus 2 laki-laki. Kita bukan dalam rangka bias gender ya, tetapi hari ini sahabat Bawaslu banyak loh perempuan yang bisa berproses atau mengabdi di ruang-ruang demokrasi gitu ya. Menurut Bu Ade gimana perempuan berkebaya itu, pakai kebaya tiap hari Selasa? Sebenarnya untuk terbiasa ya, itu kan identitas dari negara kita sendiri, jangan sampai diakui oleh negara lain. Gitu. Melestarikan budaya Indonesia, bagus banget. Bagus ya. Iya. Kalau terkait soal isu tentang ini misalkan, kan kadang-kadang kan kalau perempuan di dunia kerja ini kan harus ada kebijakan atau arah di mana harus ramah terhadap perempuan. Nah, menurut sampean ini yang balas-balas aja. Sampean sudah ramah nggak nih Bawaslu Jatim terhadap perempuan nih? Jangan coba sih. Jangan ketawa. Gimana? Sudah ramah nggak perempuan? Ini kan banyak perempuan nih hari ini. Iya. Ya gimana? Putri. Putri dulu. Kenapa jadi lempar pertanyaan gitu? Kan di ruangannya kan kayaknya banyak ya. Sekarang kan kayaknya di belakang duduknya ya, bersama dengan teman-teman humas dan datin karena banyak kursi di sana, ruangannya juga agak lebar jadi lebih kerasan di situ. Gimana nih, sudah ramah perempuan atau belum? Gak apa-apa, gak usah dikat. Mau jawaban yang jujur atau mau yang mana ini? Iya, yang di tengah-tengah lah. Nggak terlalu jujur juga, nggak begitu bagus. Gimana Bu Putri? Cukup ramah. Cukup ya. Bagi Standarnya perempuan. cukup ya. Iya cukup ramah. Jadi ya antara laki-laki dan perempuan nggak ada yang dibedakan gitu dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, semuanya sama-sama gitu. Iya bener ya Bu Ade. Betul. Dari ketawanya kayaknya menyimpan sesuatu. Bener ya. Benar. Kalau dari segi pekerjaan memang kita dibagi tugas ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi untuk perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Sama ya, semuanya setara. Iya, setara. Jadi kan, jadi ada berapa buku kalau teman-teman baca, sahabat Bawaslu baca yang memang mengulas tentang perempuan dan demokrasi, banyak gitu yang ditulis-tulis. Dan di daerah-daerah teman-teman itu ternyata juga banyak ya tantangannya perempuan untuk bergabung di dunia pemiluan. Kalau dulu ada ceritanya Panwascam yang harus ada intimidasi, Bu Ade. Ada apa namanya istilahnya, mereka mengalami kekerasan verbal misalnya. Ada dulu di Situbondo ada. Sampai masuk Kompas. Ya, ada. Tahun 2020 kayaknya ketika pilkada masa pandemi banyak sekali, dan akhirnya kan ada yang beranggapan bahwa Bawaslu itu adalah ini maskulin ya, apa istilahnya, kayaknya hanya pekerjaan laki-laki. Itu nggak benar, nggak begitu ya menurut Bu Ade, atau memang khusus pekerjaan laki-laki kalau di Bawaslu ini? Mungkin kalau dikategorikan maskulin itu kita lihat dulu ya. Iya. Maskulin yang seperti apa? Kalau dari segi pekerjaan sih, kalau menurut saya pribadi tidak ada korelasi untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Oke, tidak ada ya. Sama, dan di Bawaslu Provinsi merasakan bahwa itu kita setara ya. Setara. Ya, antara CPNS dan P3K. Enggak ya, enggak gitu beda. Bu Putri gimana Bu Putri nih? Menjawabnya nih, Bu Putri. Jangan begitu, Bu. Harus ikhlas beramal. Ikhlas bekerja. Bu Putri gimana nih? Kalau bekerja di Bawaslu Provinsi di sini semuanya setara ya, nggak ada pembedaan atau nggak ada misalkan ada kekerasan atau ada intimidasi, nggak ada ya? Atau gimana sih? Ramah nggak? Cukup ramah lah ya. Cukup ramah ya. Kita gimana ya, perempuan aja untuk mengimbangi maskulnya laki-laki. Misalkan ada kekerasan verbal, dari kelas pagi aja kita. Oh ya. Karena yang isu yang beberapa waktu yang lalu misalkan di media sosial kan banyak tentang isu tentang apa sexual harassment atau isu-isu tentang masalah isu perempuan. Iya banyak kan isu-isu begitu, dan kayaknya di Bawaslu Provinsi nggak ada ya kayak gitu hal-hal yang
mendiskreditkan atau membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin dulu sebelum di sini itu di mana kerjanya Bu Ade nih? Saya di bidang ini sih, pelayanan hukum kayak advokat. Oh, advokat. Oh, memang ini ya ahli dalam urusan ini hukum ya. Kalau dibilang ahli masih belum ya. Iya kan belum kayak Hotman Paris ya. Belum kayak Hotman Paris ya. Iya belum kayak ini. Tapi sudah terjun ya, terlibat langsung, bukan hanya secara teoritis kan, dulu sudah pernah beracara gitu kan. Belum kalau beracara, cuman kalau belum memantau sih lihat orang berperkara beracara itu sudah. Oh. Kalau beracara sendiri belum, karena belum ada ini. Belum ada sumpah. Belum ikut organisasi, kan harus ikut organisasi kalau tidak clear ya. Kalau ikut organisasi sudah. Oh, iya. Kalau dari pendidikan yang S1 sampai diangkat menjadi seorang advokat itu ada tahap-tahapnya. Saya belum sampai ke situ. Belum. Belum. Tapi sudah pernah terlibat tapi tidak masuk langsung gitu ya. Iya. Wah deh. Kalau Bu Putri di mana dulu sebelum di Bawaslu? Saya sebelum di Bawaslu pindah-pindah sih Pak, tapi terakhir ini di swasta. Di swasta. Agak lama di swasta. Ya, yang paling lama. Dulu sebelum di swasta juga pernah di pemerintahan, pernah. Oh, pernah? Iya. Di mana? Honorer berarti dulu ya? Iya, KPU saya Pak, KPU Surabaya. Oh, KPU Surabaya. Kenal Bu Isti berarti? Bu Isti. Bu Istiqomah. Oh. Sekarang di Bawaslu Provinsi. Dulu KPU Surabaya juga. Tahun berapa ya? Bu Isti ya? Gak tahu ya. Bu Isti itu adalah jurusan fisika di Universitas Airlangga. Atau alma mater juga kan? Oh iya, Ibu, saya kan? juga. Sebenarnya Bu Isti cocok itu di ahli nuklir ya sebenarnya ya. Fisika enggak ya? Fisika ya? Kimia ya? Nuklir ya? Fisika Pak. Terus dibawa di KPU Surabaya, terus sekarang di Bawaslu. Oh, Bawaslu. Sampai tahun berapa sih KPU? Saya 2014-15 waktu pemilihan wali kota. Oh iya, wali kota 2014. Enggak ya, enggak calon tunggal ya 2014-2015 enggak ya? Kayaknya ada lawannya ya. Ada ya. Waktu itu siapa ya? Laki-laki dan perempuan gitu pasangannya. Iya. Berapa lama di KPU Mbak? 1 tahun waktu itu. Oh, hanya waktu tahapan pemilihan. Pemilihan, oke. Habis itu kerja di swasta. Iya. Di apa Mbak? Di swasta di bagian apa? Di swasta sempat di bagian media sempat. Oh, media? Ya. Cocok ini. Ganti host 2025, ganti hostnya. Murah-murah ingin terlihat lucu tapi garing hostnya. Ganti host udah bagus, sudah bagus. Sudah lama soalnya itu Pak. Sudah lama ya? Iya. Sudah lama bisa ngedit, bisa ini gitu ya? Oh, dulu Pak, sekarang sudah nggak bisa. Oh bisa ya. Dipaksa bisa. Itu teman-teman juga nggak begitu profesional banget, tapi dipaksa bisa, insya Allah bisa. Nah, kenal di Bawaslu di mana? Oh, karena sudah di KPU ya dulu ya? Iya, saya sebelumnya kan di KPU, terus skripsi saya juga tentang Bawaslu Jawa Timur. Jawa Timur. Apa judulnya? Menarik ini. Apa judulnya? Waktu itu ngambil tentang partisipasi politik yang relawan pengawas pemilu itu loh, Pak. Oh, gitu. Waktu iya, itu Pilgub Jatim, saya ngangkat itu sih. Tahun berapa Mbak Nelitinya, yaitu sekitar 2014-2015 waktu saya jadi honorer itu saya masih kuliah. Oh, memang jurusannya hukum atau enggak, saya FISIP, ilmu politik. Oh, bagus itu. Kalau ada mungkin skripsinya bisa ditaruh di mana? Pojok pengawasan tentang relawan pengawas pemilu ya. Jadi bisa nanti ditaruh di pojok pengawasan biar dibaca. Karena sekarang kayaknya standarnya Bu Eka yang menangani masalah magang. Nah, magang itu katanya harus bikin jurnal. Nah, mujur-mujur kalau sekarang ada yang sudah skripsi ditaruh di pojok pengawasan. Nah, kalau Bu Ade dulu di mana? Skripsinya enggak tentang Bawaslu kan? Enggak ya. Kenal di Bawaslu di mana dulu? Kenal Bawaslu dari tahun 2014 kemarin sih, kan ikut panitia penyelenggara pemungutan suara kayak gitu di tingkat desa. Luar biasa. Sekarang di provinsi sebenarnya. Ya. PPS ya? PP
TPS. TPS. Panitia pemungutan Iya, suara. Iya. iya. Di tingkat desa kan? 3 orang. Iya, 3 orang. Iya, 3 Tahun? orang. Tahun? 2014 akhir. Oh sama ya, bareng ya, 14 dan 15. Iya. Sudah 10 tahun. 2024. Oh, iya, salah tahu. Aku 2004 masih S. Kalian baca muda tuh, Mbak. Pas umuran setara kita. Umuran kita. 2024. Barusan berarti. Tahun lalu. Tahun kemarin. Pilkada kemarin berarti kan? Iya. Terus kenal di Bawaslu Iya. dan langsung keterima. Di sini alhamdulillah iya. Oh, sebelumnya memang gak pernah CPNS mana begitu belum ya? Oh, kemarin itu di CPNS Kementerian Hukum. Hmm. 2 kali gagal. Terus yang ketiga Bawaslu. Langsung Alhamdulillah, keterima. iya. Memang cocok di dunia demokrasi kayaknya. Iya. Kalau di Kementerian Hukum HAM di apa yang nggak lolos itu dulu? Kemarin ini Polsuspas. Oh, dia jaga tahanan. Iya. Iya, Iya. Polsus. Polsuspas. Apa? Kurang apa? Kurang tinggi atau kurang apa? Enggak kan harus ada kurang tingginya kan? Iya. Ya, iya sih. Yang seleksi pertama itu kurang tinggi badan, kurang 4 mili. Wah, 4 mili. 4 mili, Pak. 4 mili. 4 mili. Terus yang kedua tidak lolos untuk ranking studi. Yang ketiga kalau Bawaslu nggak ada ya? Nggak ada tinggi. Nggak ada tinggi badan. Nggak ada ini, nggak ada. Ya sudah katanya Pak ini. Ini yang terakhir boleh barangkali yang mau ditanyakan apa nih yang akan dilakukan ke depan nih selama ini kan tahapan masih belum ada nih. Apa yang akan dilakukan? Karena kalau kita nggak ada tahapan, otomatis kan teman-teman banyak zoom gitu. Iya. Nah apa yang akan dilakukan ke depan? Kira-kira. Mungkin ini sih. Jangan jadi yuk lah apa? Ya ulu. Apa sih? Ya ulu. Ya ulu. Jangan sampai jadi ya ulu. Gimana apa ke depan? Biar merawat kecerdasan gimana? Mungkin ini perbanyak. Kalau di bidang kita ya, bidang hukum itu mungkin perbanyak ini sih. Baca-baca untuk peraturan. Terus baca-baca kayak apa? Kasus-kasus yang kemarin terjadi, terus penyelesaiannya seperti apa. Gitu sih kalau di bidang itu. Karena kan belum pernah terjun langsung ya. Jadi untuk pembekalan nanti kalau ada tahapan seperti apa, jadi sedikit banyak sudah tahu penyelesaiannya. Penanganannya seperti apa gitu. Oke. Kalau Bu Putri, apa nih yang akan ke depan nih tanpa nggak ada tahapan nih? Apa nih? Apa ya? Ya selama nggak ada tahapan ini kayaknya mau adaptasi dulu sama Ya, teman-teman ini. Terus apa ya? Lebih ke baca-baca peraturan sama kayak Bu Ade juga, biar waktu ada tahapan kita nggak bingung gitu loh Pak. Iya. Jangan baca buku tabungan karena tabungannya pasti sedikit. Masih GBNS. Jadi lebih banyak baca ya. Iya. Menjalin hubungan antar ini sih sama apa divisi lain. Oh iya, hubungan baik. Iya, hubungan baik. Sudah kenal semua kan di seluruh kantor ini? Kalau semua mungkin 90% lah ya. 90%-an Iya. kenal. Kalau semua belum. Oh ya harus saling ini ya. Dengan adanya podcast semoga tambah terkenal nanti. Ya, semoga. Iya. Walaupun nggak kayak close the door atau lain-lain. Nah, bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada, ini kan bagi yang CPNS baru juga, ini kan Bawaslu punya banyak sekali produk buku yang bisa dibaca. Selain teman-teman juga mungkin baca peraturan, teman-teman juga bisa baca buku-buku yang diterbitkan oleh Bawaslu. Yang terbaru kayaknya ada beberapa buku yang saya ingat, misalkan Humas Datin itu kayaknya 4 buku yang terakhir ini habis pilkada. Terus juga ada buku kelembagaan, itu bagus kayaknya karena tentang asistensi Bawaslu. Terus ada bukunya Divisi Hukum, harus baca itu bukunya yang ditulis oleh Pak Venda dan kawan-kawan, dikomandani oleh Bu Sisin, Ronda Demokrasi kalau tidak salah. Itu tentang bagaimana mereka berproses atau menyelesaikan persoalan hukum di MK. Ini kan jadi nanti akan menjadi Bu Ade nanti mungkin akan menjadi bagian dari itu nanti kan kalau kemudian pilkada atau pemilu selanjutnya. Nah, paling terakhir pesan untuk
kita semua, terutama untuk CPNS baru di tingkat kota nih. Teman-teman antum semua ini gimana nih? Apa pesannya nih? Kata-kata mutiaranya nih. Apa ya? Enggak, kira-kira memberikan motivasi apa? Dengan dunia sedang efisiensi, terus Tetap semangat. tetap semangat, saudara. Kerja ikhlas. Pepatah dari Pak Toto dan Pak Ihsan kemarin. Kerja ikhlas. Ikhlas, sabar. Penting gitu ya. Semangat. Dan yang paling penting jangan bosan. Kan bisa jadi bosan kan rutinitas begini kan. Bu Putri terakhir nih. Samain aja lah. Harus ikhlas. Berangkat Semangat, pagi, ikhlas. pulang sore. Ya. Tiap hari zoom, nggak apa-apa Pak. Dinikmati. Masih banyak orang yang di luar sana mungkin yang pengen nggak, teman-teman kan? Iya, benar. Iya, benar Pak. Nah, Benar banget. itu sahabat Bawaslu obrolan kita yang singkat tentang bersama dengan 2 ASN CPNS yang luar biasa ini, calon pejabat-pejabat semua nanti ini. Amin. Dan sebagai informasi bahwa podcast kali ini belum punya tagline khusus, makanya kita masih bingung ini tagline-nya apa yang enak. Nanti kalau teman-teman punya tagline, punya usulan tagline, silahkan drop di kolom komentar. Gini Pak. Ya. Akhirnya dari saya terima kasih Bu Ade. Ya. Terima kasih Bu Putri atas waktunya. Ini waktunya masih nge-zoom. Saya minta izin ke mentornya atau teman-teman yang lain. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.